Anies Baswedan makin mantap menata Pilkada Jakarta 2024 setelah resmi diusung PKS dan Nasdem. Lalu siapa yang disiapkan Koalisi Indonesia Maju untuk menghadapi Anies? Kita akan bahas bersama dengan Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, ada juga Ketua DPP PSI, Dede Prayudi, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas. Baik, yang pertama saya ingin ke Pak Hermawi. Pak Hermawi, kenapa Nasdem akhirnya mengusung Anies dan dengan syarat wakil gubernurnya tak boleh dari Partai Nasdem? Saya malah balik bertanya, kenapa pertanyaan itu dimunculkan? Jadi proses Anies di Nasdem itu sudah cukup lama. Pada tanggal 11 Mei 2024, pleno DPW Nasdem DKI dengan Bapilu Pusat itu sudah mengkristalkan 3 nama, antara lain Anies Baswedan. Kemudian kita terus mencermati, kita pelajari pemberitaan, kita pelajari survei segala macam. Maka kemarin Nasdem, DPP Nasdem langsung dipimpin oleh Pak Surya Paloh itu rapat bersama DPW Nasdem DKI. Setelah kita mendapat keputusan, kita undang Pak Anies. Jadi Anies itu datang setelah sesi kedua rapat. Kita memberitahu beliau bahwa keputusan Nasdem itu telah menetapkan Pak Anies sebagai calon. Jadi Anies itu namanya sudah ada sejak awal. Cuma masih ada 3 waktu itu kan, ada 2 kader internal, Saroni dan Wibi Adrino. Kita putuskan Anies itu dengan banyak pertimbangan, termasuk hasil-hasil survei, termasuk pemberitaan, termasuk banyaknya orang yang datang ke sini minta dukungan dan seterusnya. Kita mengajukan Anies dengan beberapa satu, kita mengajukan Anies itu tanpa syarat. Di dalamnya termasuk antara lain tanpa mahar. Yang kedua, kita ingin Anies ini menjadi simbol rekonsiliasi Indonesia. Setelah Pilpres kita, memang Pilpres kita tidak separah 2009, tetapi kita mau Anies ini menjadi simbol baru persatuan, kebinekaan, keindonesiaan, menghormati pluralisme. Oleh karena itu, Anies kita beri tanggung jawab yang pertama, memilih sendiri wakilnya. Yang kedua, memperluas dialog, memperdalam dialog-dialog yang sudah dibangun oleh Partai Nasdem dengan semua partai. Kenapa wakilnya tak boleh dari Nasdem, Pak Hermawi? Ya, wakilnya tidak boleh dari Nasdem supaya Anies tidak terbebani. Karena Anies ini kita sudah calonkan dia dan dia bukan orang partai, jadi calonnya itu tidak boleh dari Nasdem. Dia silakan ambil dari mana saja, bisa profesional, bisa tidak terbatas kepada partai-partai yang mendukung dia sekarang, karena ini prosesnya berjalan terus. Dari 22 Juli kemarin sampai nanti 22 Agustus itu 5 hari menjelang. Apakah ini Nasdem setuju dengan opsi yang ditawarkan PKS? Karena PKS sebelumnya kan usung Anies dengan syarat wakilnya dari PKS. Ya, jadi PKS itu kan sudah mengajukan dengan syarat. Ini yang terus kita bicarakan. Jadi kita akan bicara dengan PKS, kita akan bicara dengan PKB, kita akan bicara dengan Golkar, termasuk dengan PDIP, kita akan bicarakan semua dengan tema besar Anies. DKI siapa berikutnya? Baik. Itu aja. Mas Uki, Nasdem, PKS, PD nih sudah dukung Anies untuk maju di Jakarta. Bagaimana untuk PSI? Apakah ini Kaisang akan tetap didorong di Jakarta atau ada pertimbangan lain? Kita lihat dari 2 angle ya. Angle yang pertama di internal PSI sendiri, yang kedua adalah di Koalisi Indonesia Maju. Jadi ini 2 angle yang terpisah tapi saling terkait satu dengan yang lain. Nah, terkait dengan di PSI ya, ini memang di Jakarta itu proses internal kami sudah lebih advance daripada di Jawa Tengah. Artinya apa? Artinya ya beberapa minggu yang lalu, katakanlah 2 minggu yang lalu ya, 6 DPD PSI se-Jakarta termasuk Kepulauan Seribu baru saja memberikan rekomendasi kepada PSI DKI Jakarta yang sekarang namanya DKJ ya. Jadi masing-masing DPD itu memberikan 5 sampai dengan 6 nama. Di sana ada nama Mas Kaisang selalu masuk di 6-6-nya ya. Juga ada nama Kang Emil, kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang kedua itu adalah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kami masih menunggu pleno di DPD-DPD ya untuk disetor ke PSI di Jawa Tengah. Kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan Kim sendiri, nah ini di Jakarta, Kim masih menggodok opsi-opsi, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga pembicaraan ini masih sangat cair untuk Jakarta, kalau misalnya kita berbicara soal Kim. Nah, Kalau di Jawa Tengah memang pembicaraannya sudah lebih advance ya, sudah lebih maju gitu kurang lebih ya.
Jadi kesepakatan Kim tentang Irjen Lutfi itu sudah bisa dibilang lebih mantap ya ketimbang kalau kita berbicara soal kesepakatan Kim di Jakarta. Jadi apabila misalnya nanti Mas Kaisang akhirnya maju di Jakarta, tentu saja memang ada semacam proses negosiasi lagi ya terkait dengan kita kan sudah sedemikian majunya untuk memajukan Pak Irjen Lutfi. Nah, apabila kemudian Mas Kaisang yang pada akhirnya kami akan majukan, misalnya kami mendengarkan aspirasi akar rumput kami, maka kemudian kami tentunya akan mengkomunikasikan ini sama Kim. Oke, Mas Burhan, dengan Nasdem resmi mengusung Anies di Jakarta, ini bagi bacaan Anda, siapa nanti sosok yang sepadan untuk bisa melawan Anies di Jakarta? Kalau melihat Kaisang ini akan tetap dipaksakan di Jakarta atau justru Anda melihat akan ke Jawa Tengah nih, Mas Burhan? Kalau Anies maju di Jakarta, kemungkinan besar koalisi Indonesia Maju akan mengajukan paket pasangan yang punya potensi besar untuk bisa bersaing dengan Anies. Jadi winning paket yang akan diajukan. Dan sayangnya kalau kita melihat survei-survei, termasuk survei indikator yang akan kita rilis 2 hari yang akan datang, itu terlihat Mas Kaisang lebih kompetitif di Jawa Tengah ketimbang di Jakarta. Sesuatu hal yang menurut saya tidak mengagetkan. Jadi di Jakarta Mas Kaisang elektabilitasnya terlalu rendah. Dan kemungkinan buat Kim untuk mengajukan Mas Kaisang di Jakarta itu menjadi berkurang kalau Anies resmi didaftarkan sebagai calon gubernur oleh koalisi pendukungnya. Jadi menurut saya sangat tergantung apakah ya Anies mampu membungkus kesepakatan, karena dari Nasdem saja tidak cukup. Sementara PKS mensyaratkan Sohibul Himan sebagai pendamping Anies. Nah pertanyaannya siapa yang akan mengusung Anies selain Nasdem? Nah ini yang kita tunggu. Kalau misalnya Anies akhirnya berlayar di Jakarta, kemungkinan besar ya yang akan diajukan itu Ridwan Kamil. Meskipun lagi-lagi Ridwan Kamil sendiri kalau melihat peta hari ini itu masih kurang kompetitif, tapi setidaknya masih lebih berpeluang untuk bisa mengalahkan Anies ketimbang Mas Kaisang di Jakarta. Oke. Jadi Anda membaca ini Kim akan condongnya untuk di Jakarta RK, Kaisang di Jawa Tengah nanti untuk mendampingi Lutfi atau bagaimana Mas Burhan? Di Jawa Tengah itu konstelasinya lebih mudah di tingkat massa ya. Oke. Jadi di tingkat massa urutan pertama dan kedua itu Mas Kaisang dan Lutfi. Artinya Kim tidak terlalu punya banyak persoalan terkait dengan siapa yang akan diajukan. Baik Mas Kaisang atau Kapolda Lutfi itu dua-duanya peringkat pertama dan kedua. Sementara di Jakarta itu problemnya lebih berat buat Kim ya. Bukan hanya kesepakatan di tingkat elit yang belum kelar, terutama antara Gerindra dengan Golkar, tetapi saat yang sama calon yang diusung oleh Kim itu masih kalah dibanding Anies. Jadi menurut saya problem Jakarta itu relatif lebih kompleks ketimbang Jawa Tengah, dan karenanya Kim akan menunggu hingga detik akhir karena Jakarta kunci ya. Dan menurut saya Kim tidak akan gabah dalam mengambil keputusan. Dengan melihat manuver Nasdem ini, Anda melihat ke depan apakah akan solid PKS dan Nasdem dalam mengusung Anies, satu tanpa syarat, satu bersyarat nih Mas Burhan? Jadi begini, Nasdem ini kan memakai pendekatan elektoralis ya dalam mengajukan calon di pilkada. Di Jawa Tengah menyebut nama Mas Kaisang, di Jakarta menyebut Anies Baswedan. Dua-duanya secara elektoral itu kompetitif. Tetapi kalau kita lihat arus konstelasi politik nasionalnya, itu dua tokoh ini kan bertolak belakang. Tapi buat Nasdem itu no problem, sepanjang calon tadi punya potensi elektoral besar. Nah pertanyaan yang Ibrahim tadi ajukan adalah ya bagaimana dengan konstelasi di Jakartanya sendiri, terutama pendukung Anies. Nah sangat mungkin PKS ya kalau misalnya persyaratannya tidak diikuti oleh Anies, itu menempuh cara lain, termasuk membuka opsi untuk bergabung dengan Kim sekalipun. Ya kan ada kemungkinan itu. Jangan lupa ketika PKS mengajukan Anies Sohibul Iman, saat itu dengan asumsi Nasdem mendukung paket ini. Tetapi keputusan Nasdem untuk mengusung Anies tanpa menyebut siapa wakilnya,
itu membuka semacam prasangka di kalangan elit PKS bahwa Nasdem mungkin bisa setuju wakil di luar dari PKS. Oh, oke. Dan kalau PKS memasang Sohibul Iman sebagai harga mati, Ah. sebagai wakilnya Anies, berarti PKS tidak punya cara lain kalau misalnya Anies memilih nama di luar Sohibul Iman, Baik. PKS memilih opsi di luar Soal ini koalisi saya ingin tanyakan ke Pak Hermawi ya. Jadi seberapa krusial nanti posisi Cawagup ini, Pak Hermawi, ketika tadi disinggung oleh Mas Burhan, ada harga mati dari PKS, apakah Nasdem akan menyetujui opsi yang ditawarkan oleh PKS? Kalau tidak ada titik temu ini bagaimana? Jadi begini, bicara tentang pencalonan Anies sebagai gubernur tidak cukup berbicara tentang Nasdem dan PKS saja. Walaupun kedua partai ini sudah menjadi partai besar di Jakarta, dua partai ini saja cukup untuk mengusung Anies. Tapi obsesi kami, Anies harus didialogkan, harus dikomunikasikan dengan partai-partai lain untuk berbicara tentang bagaimana Jakarta ke depan. Kita inginkan Jakarta yang lebih baik, kita ingin figur Anies seperti saya katakan tadi juga menjadi simbol rekonsiliasi nasional. Oleh karena itu kita akan terus berdialog. Kami di partai sudah selama sejak 11 Mei sampai kemarin, sampai 21 Juli, kami terus berdiskusi, berdialog dengan partai-partai lain selain PKB dan PKS. Nah, kita mau kemarin dalam dialog dengan Pak Anies, kita inginkan supaya Anies melanjutkan pembicaraan itu. Melanjutkan bagaimana kita melihat Jakarta ke depan. Kalau dengan PKS dulu juga waktu pencalonan Pilpres semua orang pesimis. Mana mungkin. Tapi ternyata semua kan kita didiskusikan, kita bisa dialogkan, akhirnya terjadi. Nah, kami tetap optimis, baik dengan PKS, dengan PKB, dengan PDIP, dengan Gerindra, dengan semua kita sondingkan jualan kita. Tapi kalau tidak ada titik temu ini bisa juga pisah, Pak Hermawi ya? Nandain kakak, ini baru 1 hari, masih ada 30 hari lagi, sabar aja. Politik itu seperti ini, selalu demikian, nanti lama-lama juga ketemu. Dulu juga di Pilpres begitu. Uki ketawa-ketawa kalau saya ngomong gini. Ini Mas Uki juga nggak sabar, karena tadi disinggung oleh Mas Burhan, paket winning nih Mas Uki. Seperti apa sih kalau misalkan gambaran paket winning, apakah ini ada di Kim pembahasan menyandingkan RK dengan Kaisang, atau bagaimana Mas Uki? Ya, di beberapa partai politik memang tentunya ada ya. Salah satunya yang pernah berbicara soal itu adalah Gerindra sendiri ya. Lalu kemudian juga pernah hadapan ya dan lain-lain. Tapi begini, di Kim itu semuanya belum final dan betul ya bahwa Koalisi Indonesia Maju itu tekadnya adalah untuk menyelaraskan ya kebijakan-kebijakan pusat ya ke dalam kebijakan-kebijakan daerah yang dimana kebijakan pusat itu kan banyak dieksekusi oleh kebijakan daerah walaupun secara parsial, kurang lebih seperti itu ya. Dan kami tidak menginginkan ya ketika kebijakan pemerintah pusat itu arahnya ke kiri, kemudian kebijakan pemerintah daerah, terutama daerah otonom ya, itu bergeraknya ke kanan. Maka di Kim itu kami sepakat ya, untuk area-area strategis itu kita bertekad ya untuk kami menangkan secara bersama-sama, kurang lebih seperti itu. Dan Jakarta adalah salah satunya. Jadi kami tidak hanya ingin jadi calon ya, kami ingin calon jadi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Tapi jadi apa sih yang sulit ya, untuk bisa menentukan di Jakarta siapa yang akan maju dari Kim ini? Mas Uki, apa sih pertimbangannya? Iya, pertimbangan pertama kan kami menghormati proses internal masing-masing partai politik ya. Dan ingat, Koalisi Indonesia Maju itu yang berkoalisi partainya dulu. Baru kemudian kami secara bersama-sama menentukan calon. Nah, inilah mungkin yang menjadi pembeda ya, misalnya dengan Nasdem, dengan PKB, atau dengan misalnya PKS, di mana 3 partai yang saya sebut tadi, itu mencalonkan tokohnya dulu, baru kemudian membahas soal kemungkinan koalisi. Jadi di Kim ini prosesnya terbalik, kami bertekad dulu untuk berkoalisi, lalu kami kemudian mendiskusikan ya siapa-siapa saja yang akan kami usung tanpa kami tidak menghormati atau tanpa kami merendahkan proses masing-masing di internal partai. Nah, misalnya kayak tadi saya katakan di PSI sendiri juga proses internalnya masih berlangsung ya. Dan kami di PSI terutama di DPP itu tidak punya niatan untuk nge-push ya kawan-kawan kami, pengurus-pengurus kami di daerah yang sedang menjaring pendapat akar rumputnya masing-masing, karena kan dinamika di daerah itu beda-beda ya. Apalagi Jakarta cuma 10 juta dan cenderung lebih kecil sebagai sebuah provinsi, sementara Jawa Tengah kan penduduknya itu sudah 30-an juta dan sangat besar. Tapi masih akan tetap memprioritaskan Kaisang untuk di Jakarta ketimbang di Jawa Tengah?
kalau misalnya kayak begini ya, kalau misalnya Jakarta nama Mas Kaisang sudah dimunculkan oleh kader kami, ya, tentu saja saat ini secara internal nama Mas Kaisang itu lebih advance ya untuk kami usung gitu. Tapi kan kemudian di Jakarta pun juga dari DPW atau PSI DKI ini kan belum men-shortlist nama-nama tersebut untuk diajukan kepada DPP. Nah, sementara di Jawa Tengah yang lebih advance itu pembicaraannya itu di lingkup PIP, gitu, yang dimana kesepakatan itu sudah hampir rampung untuk kami mengajukan Irjen Lutfi, kurang lebih seperti itu. Jadi saya berikan sedikit bocoran ya Mas, pembicaraan saya dengan Mas Kaisang beberapa minggu lalu, ketika pertama kali LSI ya, itu yang pertama kali mengangkat bahwa elektabilitas Mas Kaisang begitu tinggi di Jawa Tengah, saya sempat bertanya ke Mas Kaisang gitu, in person ya, di meja makan waktu itu di kantor. Iya, apa saya tanya, Mas apa saya angkat aja ya soal peluang Mas Kaisang di Jawa Tengah gitu ya. Kemudian Mas Kaisang bilang, oh jangan masuki, saya nggak enak dengan Pak Lutfi. Nah, kurang lebih ini masih sangat cair sekali. Makanya tadi saya katakan bahwa apabila Mas Kaisang maju sebagai Jateng 1, maka diperlukan pembicaraan lagi ya. Mungkin kayak sifatnya negosiasi ulang atau sejenisnya lah. Oke, Mas Burhan, ketika Nasdem pun bahkan mendukung Kaisang jika maju di Jawa Tengah, elektabilitas Kaisang tinggi di Jawa Tengah, apakah ini artinya kecil kemungkinan Kaisang akan di Jakarta, atau nanti seperti apa gambarannya dan konfigurasinya bagaimana nanti ketika Pilkada Jakarta, Mas Burhan? Ya tadi Ibrahim, kalau misalnya Anies maju di Jakarta sebagai calon gubernur, kemungkinan besar Mas Kaisang tidak maju di Jakarta. Jangankan sebagai cagup, sebagai cawagup pun mengecil peluangnya. Karena Kim pasti akan menempuh cara rasional untuk mengalahkan Anies. Dan cara rasional untuk mengalahkan Anies itu tidak memasang Kaisang sebagai cagup atau cawagup di Jakarta. Karena elektabilitasnya sangat rendah di Jakarta. Hanya 1%. Dan itu bisa jadi liability buat Kim untuk bisa mengalahkan Anies kalau memasang Mas Kaisang di Jakarta. Dan yang lebih rasional, meskipun tidak mudah juga, yaitu memajukan Kaisang di Jawa Tengah. Dengan asumsi ya, PDI Perjuangan tidak mendukung Irjen Lutfi. Ini sangat kompleks ini hubungannya. Kita tahu Pak Lutfi kan dekat juga dengan elit PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya terjadi semacam skenario seperti itu, kemungkinan besar Jakarta akan menunggu hingga detik akhir. Jadi kita terlalu maju nih untuk mendiskusikan siapa calon yang maju di Jakarta. Sementara sampai sekarang ya proses tarik-menarik di tingkat elit itu masih besar. Jangan lupa Ridwan Kamil itu sendiri juga belum jelas maju di Jakarta. Ya, karena Partai Golkar sebagai partainya Ridwan Kamil sejauh ini masih keberatan untuk membawa Ridwan Kamil ke Jakarta. Karena bagaimana peluang buat Ridwan Kamil untuk menang Jawa Barat itu lebih terbuka. Masih ada waktu ya, sampai 27 Agustus. Nanti seperti apa, siapa yang akan didaftarkan di Pilkada Jakarta. Terima kasih Mas Burhan, Pak Hermawi Taslim, Mas Uki telah bergabung di Kompas Petang sore hari ini.